Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya super antusias nih buat nemenin kalian mengupas tuntas materi-materi sains tingkat lanjut. Kalau kalian lagi siap-siap buat OSN IPA, you are in the right place. Di sini, peran saya gampang. Kita bakal ubah rumus-rumus yang kelihatannya bikin pusing itu jadi sesuatu yang masuk akal dan gampang banget dibayangin. Kita ubah kebingungan jadi pemahaman super tajam. So, udah siap? Yuk kita mulai. Nah, untuk hari ini, perjalanan kita bakal dibagi ke 5 bagian. Pertama, biologi tentang interaksi dan adaptasi. Kedua, masih di biologi, genetika dan mutasi. Setelah itu kita nyebrang ke fisika, mulai dari suhu dan pemuaian. Lanjut ke mekanika dan energi, terus ditutup manis dengan optik dan cahaya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, biologi, interaksi, dan adaptasi. Mari kita lihat gimana sih cara makhluk hidup benar-benar survive di alam liar. Di alam liar itu, bertahan hidup literally soal gimana kita berinteraksi dengan sekitar. Ada predasi, contohnya nih, ikan kecil yang makan jentik nyamuk. Satu kenyang, satu dimangsa, wajar lah ya. Tapi ada juga mutualisme, ini yang keren. Pernah lihat burung jalak nongkrong di punggung kerbau? Burungnya dapat makan dari kutu, kerbaunya bebas gatal. Win-win solution banget kan? Terus, jangan lupa ada parasitisme, kayak benalu yang diam-diam nyedot nutrisi dari tanaman inangnya. Nakal sih, tapi ya gitu cara mereka bertahan. Selain interaksi, alam juga suka maksa makhluk hidup buat berubah secara fisik, atau istilahnya adaptasi morfologi. Bayangin kaktus, daunnya berubah jadi duri tajam banget, cuma buat nahan penguapan di gurun yang super panas. Atau unta, punuknya itu bukan sekedar pajangan, tapi temeng dan tangki cadangan makanan buat ngehadapin suhu ekstrim siang dan malam. Keren banget kan? Sekarang, coba kita intip sistem pencernaannya sapi, atau hewan ruminansia. Ini unik banget nih, beda sama kita. Makanannya masuk lewat mulut, terus disimpan dulu nih sementara di rumen. Terus jalan lagi ke retikulum buat digiling. Nah, di sini nih plot twistnya, makanannya nggak langsung jalan terus, tapi dimuntahin lagi ke mulut buat dikunyah kedua kalinya. Istilahnya regurgitasi. Setelah halus beneran, baru deh turun ke omasum buat digiling lagi secara mekanik. Dan ujung-ujungnya masuk ke abomasum. Nah, abomasum ini lambung yang sebenarnya, tempat asam klorida dan pencernaan kimiawi benar-benar kerja. Panjang dan lumayan ribet ya prosesnya. Sip, sekarang kita geser ke bagian kedua, biologi, genetika, dan mutasi. Kita masuk ke dunia mikroskopis nih. Ngomongin genetika itu kadang kerasa abstrak banget ya. Tapi sebenarnya mutasi itu cuma masalah matematika dasar kok, tambah atau kurang, gitu aja. Manusia normal itu punya 46 kromosom. Tapi misal nih, ada satu aja kromosom seks yang hilang, totalnya jadi 45 kan? Nah itu menghasilkan sindrom Turner. Kebalikannya, kalau ketambahan satu kromosom, totalnya jadi 47. Kalau tambahannya ada di kromosom nomor 21, itu yang kita kenal sebagai sindrom Down. Kalau ketambahannya di kromosom seks jadinya XXY, itu sindrom Klinefelter. Dan satu lagi, sindrom Patau, ini terjadi karena ada ekstra autosom di nomor 13, 14, atau 15. Jadi intinya, buat naklukin soal mutasi OSN, kalian cuma perlu ingat angka-angka dasar ini. Simple kan? Oke, biologi udah. Sekarang bagian ketiga. Kita melesat ke dunia fisika, suhu dan pemuaian. Coba lihat angka ini deh, 212. Familiar? Ini bukan sekedar angka acak loh, tapi trik ingatan yang bakal kepake banget buat olimpiade kalian. Kalian mungkin ingat dong sama peristiwa atau tanggal cantik 2 bulan 12? Nah, di fisika, 212 itu persis titik didih air pada skala Fahrenheit. Kalau Celsius mendidih di 100, Fahrenheit itu di 212. Percaya deh, ngaitin fakta fisika sama angka-angka yang gampang diingat kayak gini bakal sangat menghemat waktu kalian pas ngerjain soal nanti. Masih soal suhu nih, ada satu rasio emas yang hukumnya wajib ada di luar kepala. Dengerin ya, Celsius itu 5, Reaumur itu 4, dan Fahrenheit itu 9. Tapi ingat, khusus Fahrenheit harus dikurangi 32 dulu. Terus gimana pakainya? Gini, bayangin ada soal OSN, seseorang lagi demam, suhunya 36,5 derajat Celcius. Kalau ditanya dalam Reaumur, ya gampang aja. Kalian tinggal ambil rasio Reaumur per Celsius, yaitu 4/5. Terus kalikan sama 36,5 tadi. Hasilnya langsung dapat 29,2 derajat Reaumur. Rumus rasio ini kelihatannya simpel banget, tapi benar-benar senjata andalan yang mematikan pas kompetisi. Sekarang, mari kita main tebak-tebakan soal pemuaian. Bayangin ada sebuah piringan logam, terus di tengah-tengahnya ada lubang kecil. Kalau piringan ini dipanaskan, logikanya kan logamnya memuai ke segala arah tuh. Pertanyaannya, lubang di tengahnya itu bakal menyusut karena terdesak sama logam yang memuai, atau malah ikutan membesar? Hayo tebak. Faktanya, yang seringkali berlawanan sama intuisi kita, lubangnya ternyata ikut membesar, sama kayak radius piringannya yang merenggang karena panas. Jarak antar partikel di pinggiran lubang itu juga ikut merenggang. Jadi, luas lubangnya otomatis ikutan memuai. Keren ya?
Lanjut ke bagian keempat guys, fisika, mekanika, dan energi. Di sini kita bakal main-main sama gerak. Jujur deh, banyak kan yang agak jiper kalau udah dengar mekanika gara-gara rumusnya segunung. Tenang, sebelum masuk ke geraknya, kita butuh senjata rahasia ini, trigonometri pakai tangan. Kalian nggak butuh kalkulator, cukup pakai telapak tangan sendiri. Coba rentangkan tangan kalian sekarang. Jempol itu 0 derajat, nilai sinusnya 0. Telunjuk 30 derajat, nilainya setengah. Jari tengah untuk 45 derajat, nilainya setengah akar 2. Jari manis 60 derajat, setengah akar 3. Dan terakhir kelingking, 90 derajat, nilainya 1. Terus kalau kosinus gimana? Gampang banget, kalian tinggal balik aja arahnya. Mulai dari kelingking turun ke jempol. Voila, metode taktil ini dijamin bikin kalian gak akan pernah ngeblank lagi kalau ketemu soal sudut. Nah, sekarang gimana kalau kita gabungin trik tangan tadi sama hukum energi? Coba bayangin soal ini. Sebuah balok didorong ke atas bidang miring dengan sudut 30 derajat dan dia bergerak pas sejauh 1 meter sebelum berhenti. Yang ditanya, berapa kecepatan awalnya? Oke, step pertama, kita cari dulu ketinggiannya. Ketinggian itu sisi miring dikali sinus 30. Cek jari telunjuk tadi, sin 30 itu setengah kan? Jadi ketinggian baloknya 1 meter dikali setengah. Yap, 0,5 meter. Step kedua, pakai hukum kekekalan energi mekanik. Energi kinetik di awal sama dengan energi potensial di akhir. Setengah mv kuadrat sama dengan mgh. Kalau kita sederhanakan, V itu sama dengan akar dari 2gh. Masukkan aja gravitasinya 10 dan hanya 0,5. 2 dikali 10 dikali setengah, ya 10. Berarti kecepatan awalnya adalah akar 10 meter per detik. Tuh kan, kelihatannya susah padahal elegan dan simpel banget cara ngerjainnya. Yuk kita bedah satu lagi skenario yang lumayan menjebak, gerak jatuh bebas. Bayangin sebuah bola ditarik ke atas dengan kecepatan konstan 1 meter per detik. Pasti ketinggian 4 meter, talinya putus. Nah, di sini nih banyak yang kejebak. Kesalahan paling umum adalah mikir bolanya langsung jatuh ke bawah detik itu juga. Nope, jangan lupakan inersia. Bola itu nggak langsung jatuh loh. Dia bakal terus naik ke atas sedikit lagi, karena masih punya sisa kecepatan awal 1 meter per detik tadi. Nah, gravitasi baru bakal pelan-pelan narik dia, memperlambatnya sampai kecepatannya jadi benar-benar 0 di titik puncak. Habis itu barulah wush, bolanya beneran jatuh bebas ke tanah. Kalau kalian ngebayangin soal fisika sebagai sebuah alur cerita kayak gini, kalian pasti bakal selamat dari jebakan perhitungan yang fatal. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir nih, optik dan cahaya. Kalian pasti pernah dong melihat pelangi, terus mikir, kok warnanya bisa rapi banget sih dari merah sampai ungu? Nah, rahasianya ada di dispersi alias penguraian cahaya. Jadi gini, waktu cahaya putih dari matahari nembus tetesan air hujan di langit, cahayanya itu dibiaskan atau dibelokkan. Masalahnya, tiap warna punya karakteristik beda. Cahaya merah itu punya panjang gelombang paling besar, makanya dia bisa lari lebih cepat nembus air dan beloknya cuma dikit. Beda banget sama cahaya ungu atau biru. Panjang gelombangnya kecil, jalannya lebih lambat di dalam air, jadi dia berbeloknya tajam banget. Perbedaan kecepatan karena panjang gelombang inilah yang akhirnya mecah cahaya putih itu jadi pita warna-warni pelangi yang cantik banget di langit. Buat penutup, mari kita ngomongin sesuatu yang deket banget sama kita. Mata kita sendiri. Pernah dengar hipermetropia? Atau gampangnya rabun dekat? Ini tuh terjadi pas titik dekat seseorang, atau istilah kerennya punctum proximum, bergeser menjauh dari batas normal yang biasanya di kisaran 30 cm. Jadi, orang yang rabun dekat ini bisa ngelihat pemandangan gunung di kejauhan dengan super tajam, tapi malah pusing pas baca buku yang ada di tangan mereka sendiri. Solusinya? Gampang, pakaikan lensa positif atau lensa cembung. Dan kalau di soal OSN, kalian tinggal pakai rumus kekuatan lensa ini. P sama dengan 100 dibagi jarak baca normal, lalu dikurangi 100 dibagi punctum proximum si penderita. Lewat persamaan sederhana ini, kita literally pakai fisika buat ngebantu biologi manusia. Keren kan? Gimana? Seru banget kan perjalanannya? Dari ngitungin setiap kromosom mutasi dengan super presisi, sampai ngebongkar rahasia kecepatan benda yang jatuh nembus gravitasi. Semuanya nyambung dalam aturan sains yang super terstruktur dan logis banget. Sekarang, pertanyaannya buat kalian, setelah ngebedah dan megang kunci rahasia dari semua materi ini, apakah kalian udah siap ngelihat alam semesta pakai kacamata analitis ala juara Olimpiade? Coba deh, terapin pola pikir logis yang barusan kita obrolin ini. Saya yakin-yakinnya, nggak ada soal OSN yang nggak bisa kalian taklukin, oke? Terima kasih ya udah seru-seruan bareng di sesi bedah materi hari ini. Teruslah belajar, teruslah kepo sama sains, dan sampai jumpa di puncak juara.